Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia dan cara mencegah penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah. Yang pertama kita bahas dulu yaitu cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Darah kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang penting untuk dapat menjalankan fungsinya. Beberapa nutrisi yang penting bagi kesehatan darah yaitu zat besi, asam folat, omega 3, arginin, dan serat makanan. Yang kedua yaitu menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan garam. Mengkonsumsi makanan terlalu banyak gula dapat meningkatkan kadar gula dalam darah, sedangkan terlalu banyak mengkonsumsi garam akan meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga yaitu menghindari makan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol. Lemak pada makanan ada dua jenis yaitu lemak jahat dan lemak baik. Lemak yang harus dihindari adalah lemak jahat. Lemak jahat tidak bagus untuk kesehatan karena akan sulit diuraikan di dalam tubuh kecuali dengan berolahraga. Namun bagi orang yang malas olahraga, lemak tersebut akan tetap mengendap di dalam tubuh. Kolesterol dapat membuat pembuluh darah mengalami penyempitan sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh tidak dapat dilihat gejalanya. Kadar kolesterol dapat diketahui dengan melakukan pengecekan pada laboratorium medis. Yang keempat yaitu menghindari rokok, minuman keras atau beralkohol, dan narkoba. Rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal tersebut akan membuat peredaran darah menjadi tidak lancar. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang merokok atau perokok aktif, tapi juga bagi orang yang menghirup asap rokok di sekitarnya atau perokok pasif. Minuman keras dapat meningkatkan tekanan darah atau darah tinggi, sedangkan narkoba dapat merusak sistem peredaran darah. Zat-zat dalam narkoba dapat meningkatkan detak jantung dan menambah risiko terjadinya serangan jantung. Yang kelima yaitu berolahraga secara teratur. Melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dapat menjaga kesehatan darah. Dengan berolahraga, peredaran darah menjadi lancar karena pembuluh darah tetap terbuka. Akibatnya, transportasi oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh berjalan lancar. Berolahraga juga membantu memaksimalkan penggunaan glukosa dalam darah. Yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Seorang yang kurang tidur rentan mengalami diabetes dan penyakit jantung. Seperti kita tahu, jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Yang ketujuh yaitu banyak minum air putih. Darah kita berbentuk cairan. Sangat penting bagi kita untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, yaitu dengan minum kurang lebih 8 gelas air per hari. Bahaya kekurangan cairan atau dehidrasi tidak boleh dianggap remeh. Orang yang mengalami dehidrasi darahnya akan mengental sehingga sulit untuk dialirkan. Selanjutnya yaitu penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara mencegahnya. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan suatu kondisi di mana tubuh kekurangan hemoglobin atau sel darah merah atau eritrosit. Hemoglobin adalah protein yang mengandung zat besi yang berfungsi mengikat oksigen. Kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Selain kekurangan hemoglobin dan sel darah merah, anemia juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kelainan antibodi, pecahnya pembuluh darah, kekurangan gizi dan mineral, serta aktivitas yang berlebihan tanpa adanya asupan makanan yang sehat. Pendarahan yang berat juga dapat mengakibatkan anemia.
Selanjutnya kita akan bahas cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi anemia. Yang pertama, memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan zat besi tinggi seperti sayur bayam, daging merah, dan kacang-kacangan. Yang kedua, menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh seperti kopi. Yang ketiga, rajin minum air putih. Yang keempat, makan makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat, mangga, dan sebagainya. Yang kelima, istirahat yang cukup dan menghindari beraktivitas secara berlebihan dan minum suplemen penambah darah apabila diperlukan. Selanjutnya, varises. Varises merupakan suatu kondisi di mana pembuluh darah vena memiliki gangguan atau hambatan dalam mengalirkan darah. Hal ini terjadi karena adanya kelainan atau kesalahan pada katup pembuluh vena dalam mengatur peredaran darah sehingga menyebabkan peredaran darah pembuluh vena menjadi terhambat. Pada varises yang parah, pembuluh vena nampak melebar dan berkelok-kelok. Pelebaran vena pada bagian anus disebut wasir atau ambeien. Ada beberapa penyebab munculnya varises antara lain faktor keturunan, muncul tumor, dan terlalu lama berdiri. Gejala yang dapat muncul karena varises diantaranya pegal-pegal, ada rasa panas, sedikit perih, rasa lelah dan tidak nyaman pada bagian tungkai. Berikut adalah cara mencegah varises. Yang pertama, sering istirahat dengan kaki ditinggikan. Caranya, berbaring dengan posisi kaki dan tungkai lebih tinggi daripada jantung selama 20 menit setelah beraktivitas. Tidak berdiri terlalu lama. Menggerakkan kaki sesering mungkin saat berdiri atau duduk terlalu lama. Berolahraga rutin untuk melatih otot kaki seperti jalan santai, jalan cepat, jogging, bersepeda, dan berenang. Memperbanyak konsumsi sayuran dan buah berserat tinggi dan makanan yang dapat memperlancar sirkulasi darah seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe, dan cabai merah. Kemudian makan makanan yang kaya vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, magnesium, asam folat, kalsium, dan zinc. Dan mengurangi konsumsi gula, garam, daging merah, gorengan, dan protein hewani. Selanjutnya yaitu hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan darah mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Biasanya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu terjadi pendarahan, diare yang disertai muntah, kekurangan zat gizi penting bagi tubuh, dan konsumsi obat penurun tekanan darah secara berlebihan. Gejala hipotensi antara lain lesu, pusing, dan gangguan penglihatan bahkan sampai pingsan. Berikut yaitu cara mengatasi dan mengurangi resiko hipotensi. Minum banyak air putih, menghindari minuman berkafein saat malam hari, sering mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, meningkatkan asupan garam, menghindari berdiri untuk jangka waktu yang lama, rajin berolahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, dan berenang. Selanjutnya yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi di mana tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Hipertensi dapat menimbulkan berbagai komplikasi lainnya seperti kepala sering pusing, sakit kepala, cepat marah, kelelahan, dan penyakit kronis. Ada beberapa penyebab hipertensi yaitu faktor gen atau keturunan, kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, stres, kelebihan berat badan, kelebihan garam, kurang olahraga, dan makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak atau makanan tidak sehat. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi yaitu
mengurangi konsumsi garam dalam makanan, konsumsi makanan yang mengandung kalium, magnesium, dan kalsium, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, berolahraga secara teratur seperti jalan kaki, bersepeda, lari santai, dan berenang, mengonsumsi sayur dan buah yang berserat tinggi seperti sayuran hijau, pisang, tomat, wortel, melon, dan jeruk. Kemudian tidak merokok dan makan makanan yang mengandung unsur omega. Selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan kondisi di mana darah mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembekuan. Proses pembekuan darah pada seseorang penderita hemofilia tidak secepat dan sebanyak orang lain yang normal. Ia akan lebih banyak membutuhkan waktu untuk proses pembekuan darahnya. Penderita hemofilia kebanyakan mengalami gangguan pendarahan di bawah kulit seperti luka memar. Luka memar dapat timbul bila penderita mengalami sedikit benturan. Luka memar juga dapat timbul dengan sendirinya bila penderita melakukan aktivitas yang berat. Selain luka memar, muncul juga pembengkakan pada persendian seperti lutut, pergelangan kaki, atau siku tangan. Penyebab hemofilia yang paling utama adalah faktor keturunan. Penyakit hemofilia ini tidak bisa disembuhkan, tapi penderita hemofilia dapat melakukan hal untuk menjaga kesehatannya. Hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kesehatan penderita hemofilia: mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menjaga berat badan. Berat badan yang berlebih dapat mengakibatkan pendarahan pada sendi-sendi di bagian kaki. Melakukan kegiatan olahraga. Olahraga akan membuat otot menjadi kuat sehingga bila terbentur, otot tidak mudah terluka dan pendarahan dapat dihindari. Kemudian yang terakhir yaitu rajin merawat gigi dan gusi serta melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan gusi secara berkala atau rutin. Selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia sering disebut dengan kanker darah. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena produksi sel darah putih yang berlebihan. Akibatnya, sel darah putih memakan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, menurunnya berat badan secara drastis, demam, keringat dingin, mudah memar, nyeri tulang, dan terjadi pendarahan di kulit atau bagian tubuh lain. Selanjutnya yaitu upaya untuk mencegah leukemia: menghindari makanan yang dibakar atau diasap, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, menghindari makanan berlemak, makan makanan yang kaya serat dan mengandung antioksidan, serta rutin berolahraga seperti lari pagi, jalan santai maupun senam. Yang terakhir yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh koroneria mengalami penyumbatan atau kerusakan sehingga peredaran darah menjadi terganggu. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi atau arteri, tumpukan kolesterol, endapan lemak, dan endapan zat kapur. Berikut ini beberapa cara untuk menghindari penyakit jantung koroner: mengurangi makanan berkolesterol tinggi, memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, berolahraga secara teratur, tidak merokok, mengontrol kadar gula dalam darah, juga menjaga berat badan supaya tetap ideal, serta tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Demikian materi dari Bu Emil. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.